Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Susanti dengan NIM 2305111585. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi yang ada di dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Yang mana materi yang akan saya sampaikan yang pertama itu ada sistem tanam paksa dan ekonomi liberal. Yang pertama yaitu sistem tanam paksa atau yang kerap disebut dengan Kalterstelsel. Sistem tanam paksa merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda ketika menduduki Nusantara dengan mempekerjakan pribumi untuk menanam tanaman khusus secara paksa. Dalam hal ini, pemerintah Belanda mewajibkan setiap pribumi untuk menyerahkan 20% dari tanah garapannya untuk ditanami tanaman ekspor, seperti contohnya kopi, teh, dan kakao. Sistem ini pertama kali diterapkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830. Aturan dalam sistem ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu setiap pribumi harus menyerahkan 20% dari tanah garapannya untuk ditanami tanaman ekspor. Kemudian yang kedua yaitu pembebasan tanah yang diserahkan untuk tanaman ekspor itu dari adanya pajak. Yang ketiga, setiap pribumi yang tidak memiliki tanah garapan diwajibkan untuk bekerja kepada pemerintah Belanda selama 66 hari. Kemudian, selanjutnya, setiap kelebihan hasil panen yang sudah sesuai dengan ketentuan di awal akan dikembalikan kepada pribumi. Kemudian, yang terakhir yaitu setiap kerugian akibat dari bencana alam ataupun perubahan musim itu akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Belanda. Akan tetapi, pada penerapannya, aturan-aturan tersebut disalahgunakan sendiri oleh pemerintah Belanda karena pada prakteknya setiap pribumi yang tidak memiliki tanah garapan yang awalnya hanya diperintahkan untuk bekerja selama 66 hari, pada praktiknya diharuskan bekerja selama 1 tahun penuh. Akibat dari hal tersebut membuat seluruh pribumi menjadi menderita. Pada akhirnya, pada tahun 1870, seorang politikus liberal Belanda memprotes akan kebijakan ini. Pada akhirnya, keluarlah Undang-Undang Agraria 1870 yang berisi tentang setiap pribumi yang memiliki tanah akan diberikan hak atas kepemilikannya. Kemudian selanjutnya yaitu membebaskan tanah kepemilikan pribumi dari adanya pemodal asing atau penguasa. Yang dimana dengan hal tersebut menandakan bahwa sistem tanam paksa berakhir pada tahun 1870. Setelah sistem tanam paksa berakhir, kemudian muncullah sistem baru yaitu ekonomi liberal. Ekonomi liberal merupakan sebuah sistem yang diterapkan untuk memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat pribumi untuk melakukan kegiatan perekonomian. Yang mana ekonomi liberal ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, harga pasar dibentuk di pasar bebas. Artinya apa? Setiap harga yang ditetapkan itu sesuai dengan hasil tawar-menawar yang dilakukan saat berada di pasar tersebut, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Selanjutnya, setiap pribumi yang melakukan kegiatan ekonomi itu bersih tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Selanjutnya, dalam hal ini, setiap masyarakat diberikan kebebasan untuk berinovasi, bersaing, dan mendapatkan sumber daya alam
untuk kegiatan perekonomiannya. Tentunya, setiap kebijakan yang diterapkan itu memiliki dampak positif maupun negatif bagi seluruhnya. Adapun dampak positif dari ekonomi liberal ini yang pertama yaitu mendorong terciptanya inovasi di bidang ekonomi. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendorong terciptanya produk-produk yang berkualitas. Dan selanjutnya yaitu mendorong adanya efisiensi yang tinggi. Akan tetapi, pada penerapannya, ekonomi liberal ini memiliki dampak negatif. Yang pertama yaitu adanya kesenjangan ekonomi. Karena apa? Karena setiap individu itu berlomba-lomba ataupun bersaing untuk meningkatkan perekonomiannya masing-masing. Kemudian, adanya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Karena apa? Karena sesuai dengan kebijakan ekonomi liberal yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mendapatkan sumber daya alam, hal ini dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Baiklah, materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu masa kolonialisme Inggris di Nusantara. Inggris pernah menguasai Nusantara selama 5 tahun, yaitu dimulai dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Inggris di bawah kepemimpinan Raffles berhasil merebut Nusantara dari tangan Belanda melalui kapitulasi Tuntang atau Perjanjian Tuntang. Saat menduduki Nusantara, Raffles menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan di dalam bidang pemerintahan, yang mana Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan dengan tujuan untuk memudahkan dalam sistem pemerintahannya. Kemudian, dalam bidang ekonomi, Raffles menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu menerapkan sistem sewa tanah. Artinya, setiap pribumi yang memiliki tanah itu tetap boleh melakukan kegiatan perekonomian di tanah tersebut, akan tetapi dengan sistem sewa tanah kepada pemerintah Inggris. Selanjutnya, Raffles menghapuskan adanya kerja rodi dan perbudakan, serta menghapuskan sistem monopoli. Dan yang terakhir, Raffles menjadikan desa sebagai pusat administrasi penjajahan. Akan tetapi, pada penerapannya, sistem sewa tanah ini memberatkan bagi setiap petani karena adanya petani yang tidak sanggup membayar pajak tersebut. Bagi petani yang tidak mampu membayar pajak menggunakan uang, maka petani tersebut membayar pajak dengan beras. Bagi kongsi dagang yang ingin memiliki keuntungan, sistem yang diterapkan oleh Raffles tersebut dianggap terlalu kemahalan. Pada akhirnya, Raffles ditarik jabatannya dan Inggris sedang mempersiapkan segalanya untuk kembali menyerahkan Nusantara kepada Belanda. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu Indonesia masa VOC dan transisi ke pemerintahan Belanda. Pada tanggal 20 Maret 1602, didirikanlah sebuah perusahaan dagang Belanda yang disebut dengan VOC. VOC merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang sengaja didirikan dengan tujuan yang pertama, untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara, yang selanjutnya menguasai seluruh pelabuhan-pelabuhan penting yang ada di Nusantara, dan yang ketiga yaitu menguasai seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Saat berhasil menduduki Nusantara, VOC menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu
VOC mewajibkan setiap masyarakat pribumi untuk menyerahkan sebagian dari hasil buminya untuk diserahkan kepada VOC untuk sebagai pajak. Yang selanjutnya yaitu VOC melakukan monopoli perdagangan. Artinya apa? VOC membeli rempah-rempah kepada pribumi dengan harga yang sangat murah. Akan tetapi kemudian VOC kembali menjual rempah-rempah tersebut atau barang dagangan tersebut dengan harga yang sangat mahal demi untuk mencari sebuah keuntungan yang besar. Setiap hasil rempah-rempah yang berlebih dari hasil yang sudah ditentukan sebelumnya, hasil tersebut akan dibakar oleh VOC. Dan yang terakhir yaitu VOC melakukan pelayanan homey, atau bisa disebut bahwa VOC melakukan pengawasan ke dalam setiap wilayah yang dimana di wilayah tersebut dilakukan sebuah aktivitas perdagangan. Kemudian muncullah sebuah pertanyaan, kenapa bisa VOC memonopoli perdagangan di Nusantara? Hal tersebut bisa dijawab karena VOC mendapatkan hak istimewa, yang dimana hak tersebut mencakup banyak hal. Yang paling utama yaitu VOC diperbolehkan untuk memonopoli perdagangan. Kemudian VOC diperbolehkan untuk mencetak mata uang sendiri. Setelah itu VOC berhak melakukan peperangan atau menyatakan perang, mengangkat dan memberhentikan pegawai, dan masih banyak yang lainnya. Tentu saja, adanya hak istimewa yang dimiliki oleh VOC tersebut membuat masyarakat pribumi sangat amat menderita. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, terjadi kekacauan yang dialami oleh VOC. Yang pertama yaitu, banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. Yang selanjutnya yaitu, terjadi pertentangan atau perlawanan dari masyarakat Nusantara untuk menyerang kesemena-menaan VOC. Dan yang ketiga yaitu VOC sulit untuk melakukan pengawasan di setiap wilayah-wilayah kekuasaannya. Karena hal tersebut, maka pada 31 Desember 1799, VOC dinyatakan mundur atau dinyatakan runtuh. Kemudian, pemerintahan kembali diserahkan oleh pemerintah Belanda. Kemudian pada 1 Januari 1800, Nusantara resmi berubah nama menjadi Hindia Belanda. Masa transisi VOC ke pemerintahan Hindia Belanda yaitu setiap pegawai VOC menjadi pegawai Hindia Belanda dan seluruh hutang yang ditinggalkan oleh VOC itu menjadi beban dari Hindia Belanda. Kala itu, Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal Daendels. Daendels melakukan beberapa kebijakan di Hindia Belanda. Yang pertama yaitu membangun Jalan Anyar Panurukan. Yang selanjutnya yaitu mengeluarkan mata uang kertas. Dan yang selanjutnya untuk menutupi hutang peninggalan dari VOC, Daendels melakukan sistem tanam paksa, kerja rodi atau kerja paksa, dan yang terakhir yaitu Daendels melakukan kebijakan dengan menghapuskan upacara-upacara penghormatan. Tentu, kebijakan yang dilakukan oleh Daendels di Hindia Belanda tersebut semakin membuat masyarakat pribumi semakin menderita dan semakin sengsara. Materi terakhir yang ingin saya sampaikan adalah perlawanan melawan kolonialisme. Pada abad ke-16, bangsa Eropa datang ke Nusantara bertujuan untuk berdagang rempah-rempah. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, tujuan tersebut berubah karena bangsa Eropa ingin menguasai serta memonopoli rempah-rempah yang ada di Nusantara.
Karena hal tersebut, mulai dari abad ke-19, masyarakat Nusantara atau Indonesia mulai melakukan penyerangan terhadap kesemena-menaan dari pihak kolonialisme. Beberapa perlawanan yang dilakukan. Yang pertama yaitu Kesultanan Demak melawan Portugis. Di bawah kepemimpinan Patih Unus, Kesultanan Demak mulai melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Serangan tersebut dilakukan pada tahun 1812. Akan tetapi, serangan tersebut belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Kemudian, setelah Kesultanan Demak ada di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, Kesultanan Demak kembali melakukan penyerangan terhadap Portugis ke Sunda Kelapa. Akhirnya, serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Yang kedua yaitu perlawanan Aceh terhadap Portugis. Sebelum Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis, Aceh mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama yaitu Aceh mempersiapkan kapal-kapal dagang dengan meriam, dan Aceh juga mempersiapkan prajurit yang terlatih. Setelah semuanya siap, Aceh mulai melakukan penyerangan terhadap Portugis. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh 2 kali melakukan penyerangan terhadap Portugis. Penyerangan pertama dilakukan pada tahun 1615 dan penyerangan kedua dilakukan pada tahun 1629. Akan tetapi pada penyerangan kedua pada tahun 1629, Aceh mengalami kekalahan besar di Malaka. Kemudian, perlawanan yang ketiga yaitu perlawanan rakyat Ternate. Di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah, Kesultanan Ternate pada 26 Desember 1577, Kesultanan Ternate di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah berhasil mengusir Portugis dari wilayahnya. Dan perlawanan yang keempat yaitu perlawanan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram melawan VOC. Sultan Agung memiliki cita-cita besar untuk menyatukan seluruh Pulau Jawa dan mengusir VOC dari Pulau Jawa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Sultan Agung untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Yang pertama yaitu Sultan Agung menghancurkan loji VOC yang ada di Jepara pada tahun 1618. Akan tetapi, tindakan tersebut mendapatkan balasan dari VOC, dengan VOC menghantam pertahanan Mataram yang ada di Jepara. Kemudian selanjutnya, Sultan Agung melakukan perlawanan besar-besaran terhadap VOC di Batavia. Akan tetapi, perlawanan tersebut gagal karena persenjataan yang masih sangat tradisional. Perlawanan yang kelima yaitu perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa dari Kerajaan Banten melawan VOC. Sultan Ageng Tirtayasa melakukan perlawanan terhadap VOC dimulai dari tahun 1651 sampai dengan 1684. Akan tetapi, perlawanan tersebut sempat terhenti ketika Sultan Ageng Tirtayasa mengalami perselisihan dengan putranya yaitu Sultan Haji. Akan tetapi, melihat kondisi seperti itu, VOC tidak tinggal diam. VOC memanfaatkan hal tersebut untuk menerapkan sistem divide et impera atau sistem adu domba. Dengan cara VOC mengadu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji. Akhirnya terjadi perselisihan di antara keduanya dan perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC pun gagal. Dan perlawanan yang keenam yaitu perlawanan Sultan Hasanuddin melawan VOC. Sultan Hasanuddin memimpin pasukan Makassar dengan semangat juang yang tinggi. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC berlangsung dari tahun 1660 sampai dengan 1669. Akan tetapi, VOC dibantu oleh Arupalaka dan petinggi kerajaan yang berkhianat berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin. Akhirnya, Sultan Hasanuddin berhasil dikalahkan dan pada tahun 1669
667, Sultan Hasanuddin mau tidak mau harus melakukan penandatanganan terhadap perjanjian Bongaya. Dan perlawanan yang terakhir yaitu perlawanan Siak Sri Indrapura terhadap VOC. Di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, kerajaan Siak Sri Indrapura melakukan perlawanan terhadap VOC. Terjadi pada tahun 1752. Dengan alasan yaitu karena kerajaan Siak Sri Indrapura tidak terima dengan adanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Kemudian masyarakat Siak Sri Indrapura tidak terima juga atas kesewenang-wenangan VOC terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, pada akhirnya rakyat Siak Sri Indrapura berhasil mengalahkan VOC dengan cara melakukan strategi yaitu siasat hadiah sultan. Yang mana siasat hadiah sultan itu berarti Siak Sri Indrapura berpura-pura untuk berdamai dengan VOC. Kemudian ketika VOC mulai lengah, Kesultanan Siak Sri Indrapura melakukan penyerangan terhadap VOC. Dan ya pada akhirnya VOC berhasil dikalahkan oleh Kesultanan Siak Sri Indrapura.